Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok sepi ya? Sepi nih, semekomnya. Nah ini aja. Floradina. Induk, saya mau ini. Ini berapa? 3.500. Ini ada uang 5.000, tidak usah dikembaliin. Makasih, Pak. Ya. Pak, saya boleh bertanya. Oke, mau tanya apa? Silakan. Jadi, Pak, ada fenomena di kehidupan masyarakat tentang Ya. hubungan anak dan orang tua. Ya. Di mana ada seseorang anak yang sangat menyedihkan hubungannya dengan orang tuanya. Dalam tanda petik, berani kepada orang tua, suka membantah, dan sering berkata yang sering menyakiti orang tuanya. Masya Allah. Lalu sebetulnya bagaimana sih kedudukan orang tua di mata anak? Oke. Dan bagaimana pula dengan ketentuan agama tentang hubungan orang tua dan anak? Oke. Saya jelaskan begini, Nak. Memang akhir-akhir ini banyak fenomena yang kita temukan di tengah-tengah masyarakat bahwa hubungan anak dengan orang tua tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dalam tanda petik, anak berani dengan orang tua. Perkataannya ngawur, tidak punya sopan santun, berani dan macam-macam seperti yang kamu sampaikan tadi. Ini saya yakin dan percaya tidak hanya yang kamu lihat. Pastinya banyak orang tua yang sudah melihat di berbagai daerah. Ini memang sangat perlu untuk disampaikan kepada publik, ayalah rame ya, supaya mereka tahu seperti apa sebetulnya seharusnya seorang anak terhadap orang tuanya atau sebaliknya. Kemudian kalau tadi ditanyakan bagaimana sebetulnya kedudukan orang tua di hadapan anak, gini. Konsep kalau kita mau jujur ya, kita lahir dari mana? Orang ibu. Tentu saja dari kedua orang tua, lantaran kedua orang tua. Siapa dulu yang melahirkan kita? Ibu. Siapa pula yang kasih mimik susu? Siapa? Ibu. Siapa yang membesarkan, yang merawat dan mendidik kita? Orang tua. Orang tua ya, orang tua. Nah, ini artinya terlepas dari konsep agama dulu, terlepas dari konsep agama bahwa sebetulnya kalau kita melihat begitu besar jasanya kedua orang tua kita, terutama ibu kita yang melahirkan, mengandung selama 90 hari, melahirkan, kemudian merawat, menyusui dan macam-macam, maka sudah selayaknya dan seharusnya seorang anak itu bisa berterima kasih kepada orang tua. Nah, orang tua ini pasti kan? Nih, kenapa? Bahkan kalau kita boleh jujur, seandainya ada seorang anak yang mencoba untuk memberikan uang berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar, maka itu masih belum cukup jika dipakai untuk menggantikan air susu ibunya, perhatian ibunya terhadap dia, kasih sayang orang tuanya, memberikan tempat tinggal dan macam-macam. Nggak cukup anak-anak. Dalam sebuah nyanyian anak-anak kecil yang kata-kata, jadi bagaikan surya menyinari dunia. Orang tua itu luar biasa, memberikan kasih sayang yang luar biasa. Dan mereka tidak pernah minta anaknya untuk mengembalikan semuanya, tidak. Mereka cukup bangga jika putra-putrinya itu jadi anak yang soleh-solehah. Terhadap orang tuanya sopan santun. Orang tua kita tidak pernah minta uang kita, iya apa enggak? Nah ini yang seharusnya harus kita logikan seperti itu. Maka sudah selayaknya seorang anak itu harus memberikan kesenangan kepada kedua orang tuanya, tidak sebaliknya membuat hatinya sakit, gitu. Ya ini kan nggak pantas, ini secara logika. Kenapa? Karena sudah cukup banyak hal yang diberikan pada kita sebagai seorang tua kepada kita terlalu lebih. Terus harusnya kedudukan seorang orang tua buat anak adalah sesuatu yang sangat-sangat didambakan.
yang sangat-sangat penting, hubungannya sangat erat harusnya. Kenapa? Karena kita terlahir dari rahim seorang ibu. Jika hubungannya jauh nggak pantas, nak. Ya benda. Orang yang dilahirkan dari rahimnya kemudian dia berani sama ibunya itu nggak cocok. Maka kedudukan orang tua itu sangat penting bagi anak-anaknya. Kenapa? Sepandai apapun kita, maka dulu waktu kecil kita pasti yang ngasih makan adalah, yang nyuapin adalah ibu kita. Ya, sepandai apa kita, sekeras apapun usaha kita, maka jika tidak ada doa kedua orang tua kita, maka tidak berarti apa-apa. Nabi mengatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan orang tua itu, itulah ridhonya Allah. Kemurkaan orang tua itulah murkanya Allah. Kalau orang tuanya ikhlas dengan putranya melakukan sesuatu, maka Allah juga akan ridho. Kalau anaknya pamit untuk bekerja, insya Allah jika ibunya mendoakan biar mendapat banyak uang, insya Allah Allah akan memberikan uang yang banyak. Maka kedudukan orang tua itu amatlah penting. Karena kita tidak lahir dari batu, kita lahir dari rahim orang tua. Tanpa ada orang tua kita tidak akan muncul. Maka kedudukan orang tua di mata anak harusnya adalah lebih penting. Oke, yang pertama, menurut pandangan agama, lalu bagaimana dengan agama? Agama itu sudah menganjurkan dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra ini Allah sudah mengatakan sebuah ayat yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang pertama perintahnya adalah disuruh untuk mengabdi menyembah kepada Allah. Jangan sampai menyembah selain Allah. Dan yang kedua wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Tidak cukup ayat itu tok. Di dalam ayat yang lain Luqman ayat 14 Allah menegaskan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidaika ilayyal masir. Telah aku perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, kedua orang tuanya. Ibunya yang sudah mengandung, susah payah 9 bulan 10 hari, yang melahirkan dia, yang mengasihi dia, yang merawat dia, yang membesarkan dia, dan seterusnya. Ini perintah agama. Maka dalam agama Islam akan bersikap keras, sangat mengutuk bagi anak-anak yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Dosa besar. Paham ya? Dosa besar. Dan saya sarankan kepada kalian, jika melihat teman seperti itu, cobalah kita dekati. Kita sadarkan, nggak usah dengan ayat Al-Quran, dengan logika. Tanyakan sama dia, Mbak atau Cik, kamu dulu lahir dari mana? Siapa yang melahirkan kamu? Siapa yang menyusui kamu? Siapa yang ngasih makan kamu, melajari kamu, menyuap dan macam-macam? Supaya apa? Supaya mereka sadar. Ini memang fenomena ini sangat banyak terjadi di kalangan remaja kekinian. Seakan-akan dia itu sudah paling pinter, seakan-akan dia hidup itu karena bisa mandiri, padahal tidak. Tanpa orang tua kita tidak akan berarti apa-apa. Kita bisa makan, bisa ngapa-ngapain karena diajari oleh kedua orang tua kita. Itu. Dan yang kedua, jangan lupa dengan bapak dan ibu guru, itu orang tua kedua kita. Oke. Apa yang bisa kita ambil hikmah? Karena kita adalah seorang anak yang sudah banyak diberikan apapun dari orang tua kita, maka berbuat baiklah. Yang kedua, jika orang tua kita sudah tua, ayo kita perlakukan mereka atau beliau dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Seperti doa kita ketika sholat. Apa doa kita ke sholat? Ya Tuhan kami,
kasihilah kedua orang tua kamu. Bahasa Arabnya seperti apa? Rabbighfirli wali walidayya. Jadi ya Allah, yang pertama kita mintakan ampun dosa kedua orang tua kita. Kemudian kita mintakan kepada Allah supaya Allah mengasihi kedua orang tua kita sebagaimana ketika mereka mengasihi kita waktu kecil. Orang tua kita tengah malam enak-enak tidur, terbangun karena kita kepingin pipis. Yang mengganti popok siapa? Ibu kita, bapak kita. Ketika kita lagi sakit, siapa yang gendong kita? Semuanya adalah orang tua kita. Oke, mudah-mudahan fenomena ini tidak akan terjadi setelah ini, gitu ya. Ada lagi yang tanyakan? Lalu sebetulnya bagaimana sih kedudukan orang tua di mata anak? Jadi harusnya kedudukan orang tua di mata anak itu adalah seorang yang sangat berarti dan penting. Sangat berarti dan penting bagi mereka. Saya ini sudah tua, Pak. Saya ditinggal orang tua saya meninggal, ibu saya meninggal ketika saya kuliah di semester 3. Ketika ibu mati, saya katakan kenapa penting kedudukan orang tua anak. Saya itu akan gak hidup. Kenapa? Karena sebelum beliau meninggal, bahasanya kalau orang Jawa, sing nyepakno mangan, sing menyiapkan macam-macam itu ibu. Berarti apa enggak? Buat kita sangat berarti buat anak. Jadi ibu itu berarti buat anak kita. Bapak kita juga sama, karena kita minta uang, minta baju dan macam-macam mesti ke bapak. Maka kedudukan orang tua termasuk ibu dan ayah sangatlah penting di mata anak-anaknya. Oke? Makanya jangan pernah menganggap kita udah pinter, udah gede, seakan-akan bisa mandiri. Belum bisa apa-apa kamu. Oke, kalau kamu bisa bilang mandiri, besok kalau kamu misalnya menikah, butuh siapa? Orang tua. Ibu kamu butuh mendampingi kamu, orang tua kamu butuh jadikan sebagai seorang wali pernikahan. Pokoknya kedudukan orang tua depan adalah sangatlah penting. Seseorang yang sangat penting dan sangat berarti buat kehidupan seorang anak. Oke? Cukup? Cukup, Pak. Ya, oke. Terima kasih sudah menyampaikan fenomena yang perlu kita sampaikan juga kepada teman-teman yang di luar sana. Mudah-mudahan siapa yang mendengarkan ini nantinya bisa tergugah hatinya, yang semula dengan orang tuanya kasar, mudah-mudahan berubah menjadi lembut. Oke, terima kasih ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih.